Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh. Cerita kali ini aku rekam sekitar jam 4. Kalau berbicara tentang KKN, pasti banyaklah cerita-cerita, entah tentang percintaan atau horor. Itu sih yang paling sering terjadi dalam kegiatan KKN dimanapun. Seringnya dua hal itu yang paling sering terjadi. Pada kegiatan KKN waktu itu, kalau nggak salah sekitar tahun 2018 lah. Jadi kegiatan KKN ini kan kegiatan wajib bagi mahasiswa gitu. Ya kayak bentuk pengabdian gitulah, mengabdi ke masyarakat. Nah, ketika pas pembagian kelompok, itu emang bener-bener nggak tahu desa ini tuh di mana gitu, atau lebih tepatnya kondisinya seperti apa gitu, belum terbayangkan. Cuma ya mikirnya, oh ya udahlah KKN aja, ya dibikin have fun aja lah. Jadi pas pengumuman lokasi KKN gitu, ya mau ditempatkan di mana gitu, ya udahlah kita ngumpul. Kan nanti dihubungi pihak kampus gitu. Jadi ngumpul sesuai kelompok. Nah, di kelompok tersebut tuh ada berbagai macam mahasiswa dari berbagai jurusan lah. Kan karena memang tujuannya mengabdi gitu. Dan memang udah aku niatin, udahlah jangan terlalu mencolok waktu KKN, biasa aja gitu. Kayak semisal ada ngumpul-ngumpul atau lagi ngebahas apa gitu, malas aja nimbrung atau datang pun tapi nggak sering gitu, nggak selalu hadir. Jadi waktu itu aku gabung ke divisi kesehatan lingkungan. Karena nggak mau ribet, ya udah aku jadi anggotanya aja gitu. Biar nggak terlalu berpikir keras gitulah, dan nggak pengen terlalu aktif gitu. Ya udah, jadi kan sebelum turun ke lapangan, sebelum semua kelompok berangkat gitulah ibaratnya. Jadi kan pasti beberapa kali harus survei dulu ke lokasi, ngelihat lokasi desa tersebut gimana, terus kita mau bawa proker apa gitu, mau bikin project apa. Nah, itu pasti harus dilakukan dulu gitu sebelum terjun. Nah, jadi di kelompok KKN ku itu ada beberapa kali lah survei ke desa tersebut. Pokoknya desa di daerah Kabupaten Malang lah. Jadi ketua atau kordes gitu ngajakin anak-anak tiap divisi buat ayo datang kita survei gitu. Tapi aku nggak pernah mau ikut. Jadi situasi desa sama sekali nggak tahu aku. Paling cuma tahu dari foto-foto yang di share di grup gitu,
desanya seperti ini, nanti kita tinggal di rumah ini, terus bagusnya kita bikin ini gitu, atau ngelakuin apa buat project kedepannya. Ya udah, aku ya aja karena males mencolok gitu. Jadi ya sekitar beberapa minggu setelah kelompok itu terbentuk, terus udah ngelakuin survei dan lain-lain, barulah diterjunkan. Barulah kelompok-kelompok KKN kampusku berangkat ke tempat tujuan masing-masing. Nah, waktu berangkat itu kita sengaja emang ada beberapa orang yang bawa motor. Ya, salah satunya aku sama beberapa temen lah, 3 atau 4 kalau nggak salah, buat transportasi nanti di sana. Sisanya naik bus dari kampus ke desa tujuan. Nah, jalan menuju desa tujuan tuh emang masih banyak hutan-hutan gitu. Ya kan namanya KKN ya, emang tujuannya biasanya ke desa-desa yang mungkin bisa dibilang perlu dibantu gitu. Perjalanan dari kampus ke desa itu sekitar hampir 3 jam lah, dengan jalan naik turun bukit curam gitu, lewatin hutan-hutan lebat. Jadi bayanganku ya pasti kayak KKN biasa aja lah gitu. Jadi setelah kita berangkat perjalanan 3 jam, yaudah sampai ke desa tujuan. Terus disambut sama perangkat desa gitu, kayak penerimaan gitulah. Nah, di desa tersebut jadi perempuan base campnya beda, laki-laki beda. Paling sekitar jarak 50 meteran gitulah dari base camp laki-laki ke perempuan. Untuk base camp laki-laki itu kita nyewa rumah, bukan nyewa sih, gabung tinggal sama warga yang kebetulan rumahnya lumayan besar dan bisa nampung orang banyak gitulah. Dan rumahnya 2 lantai gitu. Kalau perempuannya tinggal di ada situ rumahnya ustadz gitulah. Jadi perempuannya tinggal di kayak asrama tempat ngaji atau ya sejenis itulah. Jadi ada kamar-kamar buat santri-santri gitu. Terus ada aulanya juga. Nah, perempuan tinggal di rumah ustadz tersebut. Nah, yang di tempat laki-laki ini, tempatku, itu kita bagi jadi 2. Jadi ada di bawah itu 3 kamar, di lantai 1, nah di lantai 2 itu 1 kamar, tapi luas. Nah, di kamar atas nih khusus untuk anak-anak yang suka ngerokok, biar asapnya gak mengganggu gitu. Nah, jadi aku tinggal di kamar atas bareng 4 temanku yang lain gitu. Jadi 1 kamar ber-5. Nah, itu kamar paling atas. Terus depannya kayak balkon gitu. Nah, belakangnya sungai. Terus hutan gitu dah. Nah, setelah baru datang itu, kayak awal-awal datang ke desa, ya lumayan sih desanya. Kayak untung aja gak panas gitu, seger, sejuk, dingin.
Ya aku pikir wah enak nih pasti gitu. Ya udah berlima di kamar atas. Kalau untuk awal-awal kan kita masih kayak mempersiapkan project-project, jadi belum terlalu terjun ke masyarakat gitu, masih berencana gitulah untuk mempersiapkan mau ngapain atau melakukan apa gitu. Jadi malamnya kadang kalau nggak ngumpul di base camp perempuan, ya ngumpul di base camp laki-laki. Kalau nggak kita keluar gitu, nyari warung kopi itu, warkop buat nongkrong nyantai sambil ya ngebahas-bahas project gitulah. Nah kebetulan di tempat tinggal kelompokku itu nggak jauh lah, sekitaran 1 kiloan mungkin. Nah itu ada warung kopi. Jadi ya kalau untuk mau nongkrong apa nggak terlalu jauh. Tapi minusnya di desa itu sekitar jam 8 ke atas lah, itu udah sepi banget. Kayak orang lalu lalang aja jarang. Mau ke arah utara hutan, mau ke arah selatan juga hutan. Jadi mau jalan pun harus lewatin hutan-hutan dulu. Jadi sering malesnya gitu kalau malam mau jalan itu, apalagi yang jauh-jauh. Jadi mending cari tempat yang deket buat ngumpul atau ngapain gitu. Waktu awal-awal sih masih asik aja gitu, kayak banyak yang have fun. Oh asik nih kayaknya kita KKN gini gitulah. Nah tapi dipikir-pikir juga kayaknya desa ini bisa dibilang kayak desa mati gitu. Kayak kalau udah jam 8 lewat lah, sepi banget. Cuman kita nggak terlalu mikir aneh-aneh atau gimana gitu, kan baru juga di situ. Ya udah kita anggap ya kayak KKN pada umumnya aja lah gitu. Jadi kita ada di desa tersebut selama 1 bulan lah. Nah pada awal-awal itu ya masih seperti biasa aja gitu, gak ada hal-hal yang aneh atau apa. Nah mulai sekitar 1 minggu awal lah, nah itu kita kayak mulai agak mikir aneh gitu. Mikir aneh kenapa ya, karena kok warga desa sini gak kayak warga desa-desa yang kita bayangkan gitu. Banyak yang tertutup, kurang bersosialisasi gitu lah. Padahal biasanya kan desa-desa itu aktif lah. Apalagi kalau orang di desa kan biasanya kayak aktivitas sosialnya tuh kuat dibanding di kota gitu. Jadi kalau kayak mau ke dusun sebelah dari tempat tinggal kelompokku itu agak lumayan jauh. Yang lewatin hutan dulu. Pas pertama kita datang tuh kan, ya kita datengin ke rumah kepala desa, terus sekdes dan lain-lain lah gitu, perangkat-perangkat desa gitu intinya. Jadi nyebar semua jauh-jauh gitu rumahnya. Dan kebetulan desa itu masih kayak kental banget kejawennya gitu. Jadi kayak nuansa zaman dulu gitulah kalau menurutku.
Ya jadi waktu awal proker jalan, tiap divisi udah mulai turun, ngelakuin project-projectnya. Nah pas suatu malam itu mulailah kayak kejadian-kejadian aneh itu mulai. Awalnya sih kita nggak terlalu menghiraukan gitu. Kayak kan aku sama empat temanku tinggal di kamar atas. Nah kadang malam tuh sering dengar orang jalan. Padahal itu di lantai 2. Dan kejadiannya pun tengah malam. Kadang lewat tengah malam gitu. Kita mau ngecek pun males, paling mikirnya cuma paling anak kamar bawah mau ke atas gitu. Atau mau main ke kamar atas terus tahu kita tutup pintu terus ya udah. Kita awalnya mikir gitu. Tapi besoknya gitu kayak kita nanya siapa semalam yang ke atas. Terus kata mereka nggak ada. Kayak nggak ada kok. Malah anak di kamar bawah tuh nanyain siapa semalam yang turun ke bawah lah. Jadi kita saling bertanya gitu lah. Terus siapa? Kita taunya ada yang naik atau jalan ke atas gitu. Nah anak kamar bawah nanyain siapa yang semalam malah turun. Jadi kan agak aneh. Berarti ada yang mondar-mandir semalam gitu. Tapi ya kita gak terlalu ambil pusing gitu. Toh kita tinggal sama yang punya rumah itu, ngapain mikirin hal kayak gitulah. Jadi yang punya rumah pun tinggal gitu juga di lantai 1. Cuman kan mereka di bagian belakang, nah terus teman-teman kelompokku tuh di bagian depan gitu. Jadi ada sekitar 6 kamar kalau nggak salah di lantai 1 gitu. Jadi situan rumah di belakang, nah yang anak-anak KKN tuh di depan. Nah itu kejadian pertama. Cuman kita nggak terlalu ambil pusing gitu. Nah lama-lama tuh kejadian lagi kayak kan kamarku tuh di lantai 2 sama teman-teman. Tapi dinding bagian luar ada yang mukul-mukul. Kayak jadi kayak digedor-gedor gitu dinding. Kita kaget lah waktu itu, kan malam juga. Apaan nih bilang gitu. Mau keluar pun rada takut juga sebenarnya. Akhirnya ya mau nggak mau kan berhubung apalagi kita berlima gitu. Udah kita keluar ngecek. Nggak ada apa-apa kok, nggak ada orang gitu. Ya udah mikirnya kita mungkin hewan atau apalah. Ya udah kita masuk kamar lagi. Tiba-tiba bunyi lagi juga. Kayak suara orang gedor-gedor gitulah. Suaranya pun sama juga kayak ya kayak gimana lah kalau dinding semen dipukul-pukul gitulah. Nah disitulah baru kita kayak mulai merinding gitulah. Ini belakang sungai, nyeberang pun hutan. Kayaknya ada yang iseng. Kita mikirnya gitu sih. Atau mungkin kita disambut karena kita orang baru gitu ya. Jadi sambil bercanda gitulah.
Ya terus kayak diteriakin gitu sama teman gue, nggak usah iseng-iseng, nggak usah gangguin gitu. Ya udah, terus nggak ada suara gedor-gedor, cuma malah kayak ada orang jalan depan pintu, kayak dek, 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 dek. Kayak orang lari gitu. Nah, kok malah berubah lagi? Jadi di belakang, ngapain pindah ke depan? Nah, ngomong lagi gitu. Bukalah pintu, nggak ada siapa-siapa. Ya udah, ada temanku yang turun ke bawah, atau mungkin jangan-jangan anak-anak kamar bawah nih yang naik ke atas. Ternyata gelap di bawah. Kayak pasti udah tidur semua gitu. Ya udah, temenku balik ke atas ngomong nggak ada siapa-siapa cu, gitu. Berarti kita disengin nih, ya ngomong gitu kita. Cuma ya udahlah, apa-apa gitu. Udah malam, ya udah tidur aja. Lagian kan kita berlima gitu. Ya udah lanjut tidur. Besok paginya lah baru kita cerita gitu. Sama anak kamar bawah, sama anak-anak perempuan juga. Terus kita ngomong ke yang punya rumah. Kata si yang punya rumah sih nggak apa-apa. Itu mungkin cuman kayak perkenalan gitulah. Disengin dikit gitu katanya. Cuman katanya nggak usah takut, nggak apa-apa kok gitu. Ya udahlah. Kalau tuan rumahnya bilang gitu ya udah nggak apa-apa. Terus jalan kegiatan KKN gitu, oke, ngerjain project. Terus ya aktivitasnya gitu aja, kegiatan, lakuin project, sosialisasi, nimbrung ke apar desa gitu, ngebantuin atau yang ikut ngerjain sesuatu gitulah. Malamnya istirahat. Nah, kalau kemarin-kemarin kan di gedor, kayak digedor-gedor terus ada orang jalan, itu udah beda lagi, kayak orang lempar gitu. Jadi seng gitu, bukan pakai seng, pakai genteng gitu, genteng lah. Itu kayak ada orang lempar. Wah, ya ini makin ekstrim aja nih. Udah mulai beda nih, udah mulai main lempar nih lah. Cuman ya udahlah, kita anggapnya mungkin burung lewat terus ngebuang batu atau apa gitu. Cuma ya udahlah, kita anggap biasa aja gitu. Nah, kejadian ini tuh terjadinya cuma di basecampnya cowok gitu. Kalau yang di perempuan sih nggak ada cerita-cerita aneh gitu, nggak ada. Cuma nih yang kita pertama mikirnya cuma kayaknya bagian cowok doang yang sering digangguin. Nah, di deket base camp cewek itu udah mulai ada aktivitas gaib gitulah, horor gitu. Jadi di pertengahan antara jarak base campnya si cowok sama cewek ini kan ada kayak pos gitulah, kayak rumah kecil dibikin pos tapi buat naruh keranda. Jadi di pos itu tuh ditaruh keranda. Nah, waktu malam ada anak cowok temanku gitu main ke base campnya cewek berdua gitu. Jadi temanku cowok berdua main ke base campnya cewek. Pas lewat depan, kerandanya bunyi. Jadi kayak digoyang-goyang gitu ya, gitu. Kabur lah mereka langsung ke base camp cewek. Cuman mereka nggak ngomong. Takutnya anak-anak cewek nanti takut gitu. Atau mereka mikirnya aneh-aneh.
Jadi mereka gak nyeritain. Ya terus sampai ke base camp cewek, paling nggak tahu lah mereka ngapain, entah ngomongin project atau apa gitu, nggak tahu. Terus mereka berdua balik, kan perginya jalan kaki gitu. Nah pas mereka pulang, di pos tuh malah ditungguin. Ada yang nungguin lah. Jadi ada sosok hitam nunggu di depan pos gitu. Ya udahlah. Pas sampai depan situ kabur langsung, mereka lari. Yang pertama mikirnya nggak terlalu takut gitu karena nganggapnya mungkin tikus atau hewan yang gerak-gerakin keranda. Pulangnya malah ditungguin dong, ditampakin gitu. Ya udah mereka kabur sampai di base camp cowok, mereka panik. Langsung udah cerita gitu. Cuman waktu itu nggak ngomong ke warga desa gitu, atau ngomong ke tuan rumah nggak. Cuma jadi cerita antara anak-anak base camp cowok gitu aja. Ya udah setelah cerita itu ya berarti kita udah mulai hati-hati gitu kalau mau keluar malam. Apalagi dengan suasana desa yang bisa dibilang desa mati. Nah ternyata nggak berhenti sampai di situ. Malamnya tuh ada yang ketok-ketok pintu malahan. Padahal tengah malam, lu siapa coba yang mau iseng? Nah pintu kamar atas yang tempatku tidur sama anak-anak tuh jadi ketok-ketok. Kaget langsung tuh, soalnya posisi kita lagi siap-siap mau tidur gitu, jadi diam gitulah. Refleks bangun, nyoba manggil tapi nggak ada sautan, nggak ada jawaban gitu. Ya udah kita buka, nggak ada siapa-siapa. Nah di situ emang makin takut kita sebenarnya. Kayak kok makin lama di sini makin sering digangguin gitu. Mulai dari ada orang yang jalan, gedor-gedor, ngelempar. Terus ada temen yang diliatin gitu, ditampakin wujud mereka gitu. Jadi ya udah kita dalam kamar dalam keadaan rada mikir takut. Cuma ngetok-ngetoknya itu ya cuman itu doang, nggak berlanjut ngetok terus atau gangguin, nggak. Ya udah paginya pun kita bangun biasa aja gitu. Ya sama, siangnya paginya gitu kita ngelakuin project. Nah malamnya karena suntuk bosen gitu, ya udahlah coba main ke dusun lain gitu yang dekat pasar, yang agak rame dikit lah. Karena di situ kan ya lumayan ada pertokoan gitu, toko-toko. Ya ada juga yang beli kebutuhan hari-hari gitu juga. Nah pas pulang kan lewatin hutan-hutan gitu. Jadi ada yang emang karena belanjanya lama jadi ketinggalan gitulah. Udah nanti nyusul katanya gitu. Nah pas yang pulang terakhir itu katanya mereka diikutin.
Jadi mereka ngerasa kayak ada yang ngikutin. Bahkan motornya pun berat katanya. Wah, mikir dong mereka. Atau jangan-jangan ada yang naik gitu. Makin takut lah. Mana suasana sepi, gelap lagi kan, lewatin hutan. Jadi mereka pulang dalam keadaan ketakutan. Terus berhenti di depan base camp cowok gitu, sambil ya ketakutan, panik, pucet. Akhirnya ya kita tenangin gitu, nggak apa-apa, mungkin cuma perasaan aja gitu lah, nggak apa-apa kok itu gitu. Jadi gara-gara itu kayak kita mau keluar malam, tengah malam gitu, mulai rada takut. Nah kan mulai masuk pertengahan bulan gitulah, semenjak kita tinggal di desa itu. Cuma ya karena kepentingan project, mau gak mau kadang kita datengin ke rumah kepala desa atau apa gitu, sekdesnya, buat bicarain masalah project. Mau datang ke, ya jadi dibagi kelompok gitulah, ada yang datang ke rumahnya kepala desa, sekdes, sama perangkat yang lain gitu. Nah kebetulan aku kebagian datang ke rumahnya sekdes. Jadi berdua sama satu teman cewek gitu. Nah mau menuju rumahnya itu emang harus lewatin hutan. Jadi kebanyakan di situ dusun-dusunnya itu lumayan masuk ke dalam hutan gitulah. Baru ada dusun 1, 2 gitu. Nah pas lewat jalan hutan-hutan gitu, ya emang bagus sih kalau waktu siang gitu kan, pemandangannya bagus. Nah pas kebetulan waktu kita mau pulang, aku sama temanku yang cewek tuh, si Vira. Nah si Vira nih waktu perjalanan dia diam terus. Yang sebelumnya ngomong kok tiba-tiba diam. Jadi pas ngelewat hutan itu dia diam banget. Terus sambil nunduk gitu, gak berani ngeliat kiri kanan gitu, gak. Nah pas pulang itu kan waktu masuk maghrib gitu lah. Ini mulai agak gelap gitu. Terus lewatin hutan-hutan. Nah dia ngomong cepet pulang gitu, ngebut lah gitu ibaratnya. Ya udah aku ngebut, sampailah ke pemukiman warga gitu, ke desa deket base camp kami gitu. Pas sudah deket base camp, dia baru ngomong, tadi di hutan rame kenapa, gue bilang. Dia banyak yang ngeliatin kita, banyak yang manggil-manggil, banyak yang mau ngikut. Aduh, dalam hati mikir gitu, ya apa nih orang bisa ngelihat ya, tuh dia orangnya peka gitu ya. Tapi ya emang waktu ngelewatin hutan tuh atmosfernya tuh beda gitu suasananya. Soalnya kan sepi banget. Terus dia ngomong, coba kamu bisa ngelihat, rame loh tadi. Wah,
Nah terus kan secara nggak sadar mungkin dia kayak keceplosan gitu, kayak ngomong, coba kamu lihat. Nah berarti kan otomatis dia bisa ngeliat dong gitu, pikirku gitu. Ya udah aku tanyain, kamu bisa ngeliat? Iya. Oh ya udah, lain kali kalau kita mau pulang jangan terlalu maghrib lah, biar nggak gelap juga jalan dan nggak sepi-sepi amat. Tapi dia nggak takut, mungkin karena udah terbiasa gitulah. Mungkin kan kalau cewek normal pasti ketakutan, panik, nangis, tapi dia nggak, paling cuma diam nunduk gitu doang. Oh ya udah, sampai base camp cewek ya dia ceritalah gitu ke teman-temannya. Jadi waktu malam rapat pun, rapat kelompok gitu, ya kita kayak sesekali ngebahas, ini desa kok gini amat ya gitu. Udah sepi, dalam hutan lagi, sering digangguin lah. Ya udah, jadi mulai karena kejadian itu dan anak-anak pun tahu kalau oh dia bisa melihat gitu. Jadinya kalau pergi-pergi gitu kita nggak terlalu malam gitu kalau misal pulang. Dan kasihannya semenjak anak-anak tahu kalau dia bisa melihat, yang lain pun jadi ngikut takut gitu. Takutnya karena semisal pas goncengan atau gimana dia ngomongnya sembarangan, kan jadinya ya nggak bisa ngeliat, jadi ketakutan gitu loh. Ya udah, jadi kalau kemana-mana si Vira ini sama aku gitu. Soalnya banyak yang takut kalau kenapa-napa gitu lah. Ya mikirku, kenapa harus takut? Toh kan gak macam-macam atau kita ngapain. Apalagi gangguin dia hal-hal kayak gitulah, enggak. Jadi semenjak itu udah mulai terbiasa kok. Kalau ngegonceng kadang dia ngomong sembarangan, ya udahlah, apa-apa. Kadang meskipun siang pun dia juga peka banget, bisa ngeliat kayak emang wah ada orang di sana, ada ini, ada itulah. Nah, ada yang terbang, ada yang manggilin sana, nah, ngomong-ngomong gitu dia. Oh, cewek apa cowok? Gue bilang cewek. Cantik tuh pasti. Jadi kayak dibuat lucu aja biar nggak makin takut gitu loh. Terus dia nanyain, kamu ngeliat? Enggak lah. Oh tidak, gue bilang. Ngapain? Jadi karena mulai akrab gitu udah biasa gitu. Biasalah kalau nyangkut hal-hal kayak gitu. Nah balik dari pergi-pergi gitu kan makin lama, jadi makin sering ngerapatin gitu loh project-project yang udah kita lakuin, mau diperbaiki atau gimana gitu. Nah kan jadi sering pulang malam. Ya meskipun jaraknya sekitar 50 meteran, ya kan lumayan juga kalau misal ketemu apa di jalan gitu. Nah lokasi yang paling kita takutin ya pos itu. Kalau yang berani pulangnya sendiri kadang, atau telat gitu. Kalau yang takut ya pulangnya bareng-bareng, kalau nggak lebih cepet gitu.
Nah apesnya, ada temen sekamarku tuh, si Radit. Ya kan mentang-mentang dia dari jurusan FAI, agama Islam gitu, sosok berani dia pulang sendiri. Belum sampai pos udah ngeliat dia, sosok hitam gitu, mata merah. Meskipun basicnya dari jurusan agama, pas ngeliat kayak gitu pun kabur dia. Bukan kabur pulang, kabur balik ke base camp cewek. Jadi untuk pulang dijemput dulu sama anak-anak rame-rame gitu, biar kalau takut bisa bareng-bareng. Tanyain, lihat apaan lu? Ada yang nungguin gitu. Mana sendiri lagi? Ya udah dibilang siapa suruh pulang terakhir gitu. Ya udah kita jemput, ya emang gak ada apa-apa lagi gitu. Mungkin karena dia sendiri terus ditampakin gitu. Mana dia so berani lagi, nah ya udah ketemu udah. Jadi semenjak sering kejadian hal kayak gitu, kita kalau mau main ke base camp cewek atau ngerjain apa ya harus bareng-bareng kalau yang takut. Nah cewek kan kadang main ke base camp cowok, pulang pun harus kita anter gitu. Jadi kadang jam-jam 10 kita baru nganter mereka pulang. Habis ngebahas apa atau main doang gitu baru kita ntar pulang. Kalau nggak waktu kita pas nongkrong ke warkop gitu. Jadi ya nuansanya udah mulai kerasa banget. Nuansa horor maksudnya. Tapi yang aku heran kayak warga sini kok kayak gak ada yang perhatian gitu. Maksudnya perhatian dalam arti itu kayak mungkin ngasih tahu atau tempat-tempat mana yang harus kita hindari, apalagi kan kita pendatang gitu. Jadi warga ya kayak biasa aja gitu, masa bodoh gitulah. Jadi di desa itu tuh kayak sajen atau bunga-bunga itu kadang masih banyak kita temui gitulah, entah di perempatan jalan atau di gang-gang itu masih ada. Entah gunanya buat apapun kita nggak tahu. Tapi ya karena kami niatnya datang baik ya udahlah. Yang penting kita datang nyelesain tugas, ngerjain project, selesai ya udah terus bikinnya nanti pulang udah gitu aja. Dan semoga gak ada gangguan-gangguan gitulah. Apalagi kan kegiatan KKN kami kan udah masuk pertengahan gitulah. Ya udah jadi mulai agak lenggang dikit sebelum ya menjelang akhir-akhir gitu kan. Ya kita mulai main ke desa tetangga gitu. Kan ada kelompok yang lain juga, kelompok dari kampus gitu. Main, ketemu, ngobrolin gitu. Udah ketemu apa aja, kayak udah ngelakuin apa aja. Nah kebetulan temenku si Pras itu dia kelompok sebelah, di desa sebelah sana lah. Masih satu kecamatan gitu. Lumayan jauh sih. Ya terus iseng-iseng nanya aja, kayak gimana? Ada ketemu gak? Ketemu hal-hal mistis gitu. Dia ngomongnya ada. Kemarin ada temanku yang sombong satu, si Pras ngomongnya gitu. Pas ngelewatin perbatasan desa dia ngomong, halah, gak takut
takut sama penunggu atau apa gitulah. Nggak percaya gitu dia. Baru ngelewatin perbatasan, langsung kesurupan dia. Ya itu akibat dia nantangin sih, kayak menyombongkan diri gitu. Ya udah mau nggak mau yang ngurusin orang desa gitu, warga desa. Pas ditanyain waktu kesurupan tuh katanya dia penunggu ya desa sebelah gitulah. Soalnya pas temenku sama si yang kesurupan itu lewat, nah dia nyombongin diri gitu. Pas baru ngelewatin perbatasan gitu langsung dia kesurupan. Ya terus diingetin sama yang masuk ke tubuhnya temennya si Pras itu, kalau ya dikasih tahu jangan sombong. Kalau kalian sombong sama aja nantang. Kalau kalian nantang ya udah bakal digangguin. Ya jadi mau dibilang lucu pun agak lucu gitu lah. Lucunya ya karena dia ngesok terus kena batunya. Nah baru dia percaya tuh. Nah terus ternyata mereka pun kayak juga sering digangguin gitu, kelompoknya si Pras. Ya berarti emang bener KKN tuh kalau nggak rame tentang percintaan ya masalah horor. Ya karena emang horor tuh pasti ada aja di manapun. Ya udah kita balik. Ya pas balik pun itu emang kita ngeburu waktu juga biar nggak terlalu malam terus ketemuan yang aneh di jalan gitu. Terus ya udah kita rapat ngebahas project lagi gitu seperti biasa gitulah. Ya sebelum menuju akhir kegiatan gitulah. Nah pas untuk akhir kegiatan nanti, untuk kejadian horornya itu malah lebih ekstrim dari sebelum-sebelumnya. Kenapa gitu ya? Entah. Mikirnya kami kayak makin lama di sini makin banyak aja aktivitas mistisnya gitu loh. Ketambahan dengan desa yang kayak ya lumayan bisa dibilang desa mati gitu. Ya sempat mikir ya, apa mungkin ini semacam kereta kencana gitu ya. Kayak kereta-kereta kerajaan terus lewat ada lonceng atau apa gitu yang biasanya ada di entah kereta kuda atau kudanya gitu. Nah sempat berspekulasi kayak gitu. Ada mungkin sekitar 3-4 kali lah kayak muter gitu. Nah habis itu hilang.